Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Pasabila. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 100. Saya dari Universitas Diponegoro dari kelas Praktikum D. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang FVD. FVD itu FVD di mana kita akan menjelaskan FVD pada motor induksi ya. Di mana kita akan mempelajari bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara wiringnya, apa itu frekuensi, akselerasi, dekselerasi, jok, dan fitur-fitur yang ada pada FVD untuk menjalankan motor induksi. Nah, langsung ke pendahuluannya ya. Jadi FVD itu apa? FVD itu adalah variable frequency drive yang dimana itu adalah perangkat elektronika daya yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor AC induksi dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan supply. Penggunaan FVD sangat umum di industri karena mampu meningkatkan efisiensi energi, mengurangi arus start, serta memberikan kontrol motor yang lebih fleksibel dibandingkan metode konvensional. Konsep dasar motor AC induksi yaitu bekerja berdasarkan prinsip medan magnet putar yang dihasilkan oleh arus 3 fase pada stator. Medan magnet ini akan menginduksikan arus pada rotor, sehingga rotor ikut berputar. Kecepatan motor induksi bergantung pada frekuensi sumber dan jumlah kutub motor, sehingga tanpa MVD, kecepatan motor bersifat tetap. Konsep kerja FVD itu yang sudah tadi dijelaskan akan dijelaskan kembali lagi di slide ini, di mana FVD bekerja dengan 3 tahap utama, yaitu penyarahan atau rectifier untuk mengubah AC menjadi DC, penyaringan DC menggunakan kapasitor, dan inverter untuk mengubah kembali DC menjadi AC dengan frekuensi yang dapat diatur. Dengan mengubah frekuensi keluaran inverter, kecepatan putaran motor AC induksi dapat dikontrol secara presisi. Nah, di sini adalah datasheet FVD yang sudah kalian bisa lihat di Google ataupun pada label motornya. Nanti di sini sudah tersediakan juga. Biasanya ini tergantung bahasanya ya, bahasa dari manufaktur mana yang Anda beli. Dimana datasheet ini berisi informasi teknis penting mengenai tegangan input dan output, rentang frekuensi kerja, arus nominal, daya motor yang didukung, serta parameter kontrol seperti akselerasi, dekselerasi, dan mode operasi. Datasheet digunakan sebagai acuan untuk memastikan FVD sesuai dengan spesifikasi motor dan aplikasi yang digunakan. Nah, di sini ada video penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan FVD pada mesin motor induksi. Tegangan main. Nah, pertama di sini untuk cara wiringnya ya. Jadi di sini ada pengendali ini berupa push button ya. Dari push button ini nanti kalian bisa hubungkan kabelnya melalui ke terminal yang ada di FVD-nya. Jadi pertama di sini ada terminal pada FVD ini ada terdiri dari STF atau Start Rotation Forward yang kalau misalkan dihubungkan ke push button, maka motor akan berputar secara forward, yaitu putar ke kanan ya. Dan di sini juga ada STR. STR itu Start Rotation Reverse. Dimana kalau misalkan menghubungkan push button ini ke terminal STR, itu motor akan berputar ke kiri. Nah, dan di sini juga perlu sambungkan juga pada terminal FVD ini ada sumber DC agar terminal STR dan STF teraliri arus, maka hubungkan push button yang telah terpasang ke terminal SD. Nah, di sini juga ada pengendali lainnya berupa potensiometer. Potensiometer di sini berfungsi untuk mengatur kecepatan dari motor AC-nya, dan di mana motor AC ini bisa dikendalikan forward dan reverse-nya melalui potensiometer yang sudah tersambung ke FVD dan juga terminal. Nah, pertama di situ ada portcom ya. Portcom di sini nanti nyambungnya ke 10 volt. Lalu ada port 5 volt DC. Port 5 volt DC yang ada pada potensiometer hubungkan ke port FVD-nya. Yang terakhir, kita sambungkan potensiometer di out 1 ke terminal 5 volt. Jadi untuk Nah, untuk output yang keduanya disambungkan ke output V out V in minusnya gitu. Nah, di sini untuk menjalankan
FVD ini kita memerlukan untuk memprogram FVD-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua cara ya untuk memprogram FVD-nya, yaitu melalui panel unit ataupun melalui controller eksternal. Di mode panel unit ini kita bisa mengontrol frekuensi melalui tombol-tombol yang terdapat pada panel FVD. Nah, di sini kalian bisa ubah dulu mode pengontrolannya dari mode EXT atau mode extension menjadi mode panel unit. Setelah itu di parameternya kalian pilih P.79. Di mana itu kalau itu nanti selanjutnya ada pilihan 1 untuk mode PU dan pilih 2 untuk mode EXT. Nah, dimana kalau misalkan kita Setelah itu kita pencet run, tinggal pencet run, maka motor akan menyala. maka motor akan menyala. Untuk menghentikan motornya, kita cukup pencet tombol stop. Selanjutnya kita akan menyeting akselerasi dan Di sini itu kita bisa menyeting akselerasi dan deakselerasi pada FVD. Nah, akselerasi ini adalah waktu yang dibutuhkan bagi motor untuk mencapai kecepatan berdasarkan frekuensi yang diinginkan. Dan deakselerasi itu waktu yang dibutuhkan bagi motor dari kecepatan akselerasi. Oke, baik, kita akan menyeting akselerasi dan deakselerasi. Pertama-tama kita pindah dulu ke mode PRM. Lalu kita pilih P79, pilih 1, dan kita setting di panel unit. Setelah itu kita pindah ke P7. P7 adalah untuk menyeting akselerasi atau percepatan motor. Kita set, lalu kita atur waktu yang dibutuhkan untuk motor agar mencapai kecepatan yang diinginkan. Kita setting di 6 detik. Kita set. Motor membutuhkan waktu 6 detik untuk mencapai frekuensi yang diinginkan. Lalu untuk mengatur deakselerasi atau perlambatan, kita atur P8, lalu set. Lalu kita pilih waktu sesuai yang kita inginkan. Misal saya di sini akan menyeting di 9 detik. Kita pilih set. Lalu kita akan mengendalikan motor melalui push button. Jadi kita akan mengatur input dari VFD ini. Kita pilih P79. Lalu kita pindah ke mode EXT. Kita pilih angka 2. Setelah itu kita akan pindah ke mode MON. Sekarang kita akan coba menjalankan motor. Kita tekan push button 1. Dengan menekan tombol push button, maka motor akan secara terus-menerus bergerak. Jika tangan melepas dari mesinnya, maka motor akan berhenti. Dan seperti yang kita setting, posisi normal. Selain itu, kita juga bisa mengatur kecepatan putaran motor melalui potensiometer. Kita coba, kita tekan push button 1 dan kita putar potensionya. Selanjutnya untuk tambahan, itu untuk cara menggunakan FVD dan juga bagaimana untuk mensetel parameter akselerasi dan deakselerasi pada VFD. Nah, perbandingan frekuensi dengan RPM dan arus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi menyebabkan RPM motor meningkat secara linear. Namun arus motor tidak selalu meningkat karena secara linear karena dipengaruhi oleh beban. Pada frekuensi rendah, arus cenderung lebih kecil, sedangkan pada frekuensi tinggi dan beban besar, arus motor meningkat. Setting akselerasi dan deakselerasi pada VFD itu menunjukkan kalau waktu akselerasi biasanya diatur melalui parameter ya P79 ataupun ya
uh, atau sedangkan waktu deakselerasi itu tuh bisa ditentukan dari parameter yang bisa diatur ya. Tergantung dari tipe VFD yang kalian punya. Kalau P yang di percobaan tadi itu tuh parameter P79. Dan nilai waktu yang lebih besar akan membuat perubahan kecepatan motor lebih halus, sedangkan nilai yang lebih kecil membuat motor berubah kecepatan lebih cepat namun berpotensi meningkatkan arus dan tegangan mekanis. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga video forward reverse. Video forward reverse yang ada di FFD. Pertama kalian tinggal menghubungkan MCB ke VFD, lalu menyalakan FFD-nya, menyalakan MCB-nya. Nah, di sini ada pengendali lainnya di sini ya. Nah, di sini pengendali pada VFD ini termasuk unik karena ada potensiometernya. Kalian bisa di sini bisa dilihat semakin potensiometer diputar ke kanan, itu motor akan bergerak secara forward. Dan kalau misalkan potensiometer digerak ke kiri, diputar ke kiri, maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Itu reverse. Nah, dan bagaimana untuk penggunaan forward reverse jika menggunakan kontrol tombol. Nah, di sini ada video ilustrasinya berupa kalau misalkan di sini ada 2 push button. Jadi di sini ada inputannya ya. Inputan di sini yang dimana tombol forward ini terhubung ke port D1, lalu yang reverse ini tersambung ke DI2. Dimana dari forward reverse ini itu menghasilkan kalau misalkan kita menekan tombol reverse-nya dan tidak menekan tombol forward, maka motor akan bergerak secara forward. Dan kalau misalkan kita menekan hanya forwardnya, itu motor akan bergerak secara reverse. Dan kalau misalkan kita menekan dua-duanya secara bersamaan, itu akan menghentikan pergerakan motor AC-nya. Dan di sini juga ada operasi jog ya. Nah, di sini ada bagaimana caranya kita menghubungkan jog function ini ke VFD. Nah, di sini ada 2 cara ya. Kalian bisa memakai panel jog atau kita bisa pakai terminal jog. Kita tuh pertama ubah dulu frekuensinya. Ubah ke parameter P0806 untuk frekuensi jognya. Lalu ubah settingannya frekuensinya ke 5 Hz. Lalu P0807 itu untuk akselerasi waktu jog runningnya, dan P0808 itu untuk deakselerasi jog runningnya. Lalu gunakan panel jog button untuk jog. Lalu ubah parameternya ke 07.02. Lalu di set ke 1, lalu kembali ke display awal. Lalu setelah itu tekan jog untuk memulai jognya. Lalu motor akan bergerak jika kita menekan tombol jognya. Kalau misalkan kita mau untuk menghentikan motor ya, kita hanya perlu untuk melepas tombol jognya. Nah, cara lainnya itu dengan menggunakan terminal jog. Nah, pertama kita ada di sini harus menyiapkan 2 pengendali, yaitu berupa push button. Di mana push button ini ada S2 dan S3 dan ada COM-nya. Nah, di sini kita lihat dulu S2 dan S3. Nah, S2 dan COM ini itu adalah tombol reverse. Dan S3 dan COM itu adalah forward. Nah, dan setelah P00.01 untuk
lalu P0502 untuk S2 terminal functionnya. Set angka 4. Itu untuk forward job. Lalu P0503 lalu set ke angka 5 itu untuk reverse job. Ketika S2 dan COM menyala, nah ketika kita menekan tombol S2, maka FVD akan berjalan secara forward. Lalu untuk menstopnya itu tekan kembali tombol S2-nya. Lalu untuk menyalakan secara reverse, kalian perlu S3 ini ditekan dan S3 dan COM akan menyala, sehingga motor akan bergerak secara reverse. Untuk menghentikannya cukup dengan klik kembali. Nah, fungsi dan manfaat dari jok ini itu memberikan kontrol yang lebih presisi terhadap pergerakan motor. Dengan fitur ini, operator dapat menggerakkan motor secara perlahan tanpa harus menyalakan motor pada kecepatan normal, sehingga meningkatkan keamanan dan akurasi kerja. Kesimpulannya dari rangkaian ini yaitu FVD merupakan solusi efektif dalam pengendalian motor AC induksi karena mampu mengatur frekuensi, kecepatan, akselerasi, deselerasi, serta menyediakan berbagai fitur tambahan seperti forward, reverse, dan jog. Dengan pengaturan yang tepat, FVD dapat meningkatkan efisiensi energi, memperpanjang umur motor, dan meningkatkan fleksibilitas sistem kontrol. Begitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.